Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngelihat seseorang yang sukses luar biasa, terus langsung mikir, dia mah emang udah jenius dari lahir? Atau, dia pasti punya bakat alami super? Nah, siap-siap aja, karena hari ini kita bakal bongkar habis-habisan semua anggapan itu. Kita bakal ngelihat langsung data dan riset yang membuktikan bahwa bakat alami ternyata bukan segalanya. Oke, mari kita selami ini. Cerita kita berawal dari sebuah ironi yang jujur aja, lumayan kocak tapi juga menarik banget tentang penulis materi yang lagi kita bahas ini, psikolog Angela Duckworth. Bertahun-tahun yang lalu, dia dapat penghargaan MacArthur Fellowship yang super bergengsi. Media tuh sering banget nyebut penghargaan ini sebagai Genius Grant, alias dana hibah buat para jenius. Tapi, tahu nggak apa ironinya? Waktu dia kecil, ayahnya justru sering banget ngasih diagnosis yang pedas soal kapasitas otaknya. Ayahnya berkali-kali bilang sejak Duckworth kecil kalau dia itu sama sekali bukan anak jenius. Ya, bayangin aja, kata-kata kamu bukan seorang jenius asal kamu tahu saja, itu jadi obrolan sehari-hari di meja makan keluarganya. Kedengarannya keras banget kan? Tapi anehnya, kata-kata itu sama sekali nggak ngancurin mentalnya. Malah sebaliknya, ucapan sang ayah ini justru jadi bahan bakar motivasi yang luar biasa buat dia. Duckworth akhirnya mendedikasikan seluruh karirnya sebagai psikolog cuma buat ngebuktiin satu hal secara ilmiah, bahwa kejeniusan atau bakat bawaan itu sama sekali nggak menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah dalam hidup. Nah, kita masuk ke bagian pertama, mitos sang jenius. Dan ternyata obsesi sama kejeniusan ini bukan cuma masalah keluarga aja loh, tapi udah mengakar kuat di berbagai institusi top dunia. Contoh nyatanya ada di Akademi Militer West Point di Amerika Serikat. Proses masuk ke sana itu susahnya minta ampun. Cuma mereka yang punya nilai akademis dan fisik nyaris sempurna yang bisa tembus. Tapi dengerin ini deh, 1 dari 5 kadet ternyata gagal dan milih drop out selama program pelatihan musim panas pertama mereka yang super brutal. Program ini terkenal dengan sebutan Beast Barracks atau barak binatang buas. Bayangin aja, 20% dari mereka nyerah, padahal orang-orang ini punya skor bakat dan kecerdasan tertinggi di seantero negeri. Gila kan? Jadi, ini memunculkan satu pertanyaan besar yang bikin bingung pihak militer selama puluhan tahun. Siapa sih sebenarnya yang bisa selamat dari Beast Barracks ini? Coba pikirin deh, kalau kadet yang fisiknya paling kuat dan otaknya paling brilian aja bisa nyerah cuma dalam 2 bulan pertama, terus apa dong variabel rahasia yang bikin kadet lainnya tetap bertahan dan nolak buat mundur? Apakah ada metrik lain di luar bakat murni yang selama ini luput dari tes penerimaan? Langsung aja kita masuk ke bagian kedua, penemuan tentang grit. Di sini kita beralih dari masalah tadi ke solusi terobosan yang ditemukan oleh para peneliti langsung dari lapangan berlumpurnya West Point. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, setelah puluhan tahun muter otak nyari jawaban teka-teki dropout itu, jawabannya ternyata ada pada satu kata, grit. Singkatnya, grit adalah perpaduan luar biasa antara gairah dan ketekunan yang pantang menyerah buat nyampai tujuan jangka panjang. Lewat apa yang disebut skala grit, Duckworth nemuin kalau skor grit para kadet ini bisa memprediksi dengan sangat akurat siapa yang bakal selamat dari Beast Barracks. Dan kamu tahu apa fakta paling mengejutkan dari riset ini? Bakat murni dan skor ujian masuk mereka ternyata punya korelasi 0% sama peluang mereka buat bertahan. 0% loh. Dan konsep ini nggak cuma berlaku di militer. Variabel tersembunyi yang sama persis ini ternyata juga jadi penentu kesuksesan di berbagai bidang yang beda banget dan sama-sama punya tekanan tinggi. Di dunia sales, grit memprediksi siapa yang bakal awet di kerjaan yang penuh penolakan jauh lebih akurat daripada sekedar seberapa ekstrovert orang itu. Di sekolah umum Chicago, grit bisa memprediksi tingkat kelulusan. Di seleksi pasukan elit Green Berets yang menyiksa itu, grit jadi penentu siapa yang bakal lolos. Bahkan, di kompetisi mengeja nasional, grit yang nentuin siapa anak yang rela latihan berjam-jam demi masuk ke babak final. Ini benar-benar bukti kalau grit itu fondasi universal kesuksesan manusia. Lanjut ke bagian ketiga, bias terhadap bakat bawaan. Kalau grit emang sekuat itu, kita harus ngebahas kenapa sih masyarakat kita tuh masih aja terobsesi banget sama ide tentang bakat alami. Penelitian yang dilakukan Chia Jong Chai ngebongkar bias tersembunyi kita ini. Di satu sisi, kita sering banget dengan bangganya bilang kalau kita sangat menghormati sang luchador, alias si pejuang yang merangkak dan kerja keras dari bawah. Tapi, diam-diam, pas diuji lewat eksperimen buta, kita ternyata jauh lebih memihak pada sang NATO, atau sosok natural yang bikin semua pencapaiannya kelihatan gampang dan instan. Musisi sampai pebisnis yang diuji secara konsisten lebih milih buat berinvestasi ke orang yang dianggap punya bakat alami dibandingin sama mereka yang sukses karena kerja keras. Padahal, rekam jejak kesuksesan kedua orang itu sama persis. Aneh banget ya. Obsesi buta dunia korporat terhadap bakat ini tuh dampaknya bisa sangat nyata, dan sayangnya seringkali fatal. Contoh paling jelasnya adalah bencana perusahaan Enron.
Karena ngikutin filosofi perang memperebutkan bakat dari McKinsey, Enron mati-matian nyari karyawan dengan IQ paling tinggi dan nerapin sistem evaluasi kategorisasi dan pemecatan. Jadi 15% pekerja dengan peringkat terbawah selalu dipecat tiap tahunnya. Alih-alih bikin perusahaan tumbuh pesat, muja-muja bakat murni kayak gini malah nyiptain budaya narsis, arogan, dan kecurangan massal yang ujung-ujungnya bikin seluruh perusahaan itu hancur lebur. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan betapa sempitnya label kecerdasan yang sering kita kasih ke orang lain. Coba deh perhatiin jalan hidup Dr. Scott Barry Kaufman. Di umur 8 tahun, dia didiagnosis punya kesulitan belajar, dimasukin ke kelas khusus, dan dicap punya IQ rendah. Karena frustasi tapi punya tekad kuat buat ngebuktiin diri, waktu SMA, dia latihan main cello sampai 8 jam sehari. Dedikasi gila-gilaan itu bawa dia masuk kuliah, pindah ke jurusan psikologi, dan pas sudah dewasa, dia nggak cuma dapat gelar PhD dari universitas prestigius, tapi juga lulus masuk ke kelompok elit Phi Beta Kappa. Kaufman berhasil ngancurin batas potensinya bukan karena bakat dari lahir, tapi murni karena usaha kerasnya yang konsisten. Sekarang kita sampai di klimaks pembahasan kita di bagian keempat. Usaha dihitung 2 kali. Di sini kita bakal ganti mitos soal bakat dengan hitung-hitungan matematis tentang gimana kesuksesan itu sebenarnya bekerja. Tapi tunggu dulu, mari kita renungin sejenak konsep provokatif dari filsuf Friedrich Nietzsche ini. Nietzsche sadar betul kalau kesombongan kita lah yang sebenarnya melanggengkan kultus pemujaan kejeniusan. Kenapa coba? Karena kalau kita menganggap orang-orang hebat itu sebagai manusia super yang udah punya keajaiban dari sananya, kita jadi punya alasan buat nggak perlu repot-repot bersaing. Pas kita ngelihat perenang top olimpiade kayak Mark Spitz dan menjulukinya ikan dewa, itu sebenarnya cuma trik psikologis kita aja buat ngehindari rasa bersalah karena kita sendiri kurang berusaha keras buat nyampe kehebatan itu. Nah, hal yang sangat menarik dari poin ini adalah kita sering nggak sadar kalau kita udah terjebak dalam ilusi budaya tentang kesuksesan yang salah kaprah. Masyarakat kita tuh sering ngelihat kesuksesan kayak sebuah garis lurus langsung dari bakat melesat nembus ke pencapaian. Seolah-olah kalau kamu udah dilahirin dengan bakat tertentu, kamu otomatis bakal nyampe di garis finish kesuksesan tanpa ada variabel lain yang ikut campur di tengah-tengahnya. Mari kita lanjut dan lihat gimana pemahaman ini berkembang secara ilmiah. Ini dia bagian mic drop-nya, di mana kita punya 2 persamaan pamungkas yang rangkum semuanya. Pertama, bakat dikali usaha sama dengan keterampilan. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Keterampilan yang baru aja kamu bangun tadi harus dikali lagi dengan usaha, barulah itu menghasilkan pencapaian atau kesuksesan yang sebenarnya. Bakat itu pada dasarnya cuma nentuin seberapa cepat kamu bisa belajar sesuatu, tapi usahalah yang jadi mesin utamanya, elemen super krusial yang secara harfiah dihitung 2 kali dalam nyiptain sebuah kesuksesan besar. Usaha ngebangun keterampilan, dan usaha juga yang bikin keterampilan itu membuahkan hasil produktif. Ini bawa kita ke penghujung ulasan kali ini, dan saya punya satu pertanyaan besar buat kamu renungkan. Apa yang bakal kamu lakuin dengan potensi yang kamu punya? Dari semua yang udah kita bahas hari ini, jelas banget kalau bakat bawaan kamu itu cuma sekedar titik awal yang belum berbentuk. Kemana kamu akan melangkah nantinya, itu 100% dikendaliin oleh gimana kamu menggunakan grit kamu, gairah dan ketekunan jangka panjang yang kamu bangun. Ingat, usahamu itu bernilai 2 kali lipat. Jadi, mulai sekarang, yuk investasiin energi kamu di ketekunan, jangan cuma membanggakan potensi aja. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini dan jadikan ilmu ini sebagai bahan bakar buat langkah hebat kamu selanjutnya.